Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Nahlunisa dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Pahlawan Tuanku Tembusai. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara kerja alat radiodiagnostik. Sebelum itu kita harus tahu apa sih radiodiagnostik. Radiodiagnostik adalah tindakan medis yang memanfaatkan radiasi pengisian sinar X untuk melakukan diagnosis tanpa pembedahan. Ini melibatkan pemanfaatan sinar X untuk membentuk gambar tubuh manusia, yang membantu dalam mendeteksi berbagai kondisi medis seperti tumor, kelainan jantung, stroke, dan kanker. Kemudian alat pencitraan yang pertama adalah pesawat sinar X konvensional. Pesawat sinar X konvensional yaitu perangkat kedokteran yang digunakan sebagai alat diagnosis pada pasien yang menggunakan tabung hampa sebagai sumber elektron. Prinsip kerja pesawat sinar X melibatkan tabung sinar X yang merupakan tabung hampa udara yang berisi katoda dan anoda. Elektron dihasilkan dari filamen yang dipanaskan pada katoda. Selama proses screening, sinar X melewati tubuh pasien dan kemudian ditangkap oleh sensor atau film. Kemudian menghasilkan citra yang digunakan untuk diagnosis medis. Kemudian alat pencitraan yang kedua, fluoroskopi. Fluoroskopi adalah teknik pencitraan medis yang menggunakan sinar X yang memancarkan radiasi untuk menghasilkan gambar tajam atau secara real time. Alat pencitraan fluoroskopi bekerja dengan menggunakan sinar X dan zat pewarna kontras untuk menghasilkan gambaran langsung atau real time dari bagian tubuh yang sedang diperiksa. Sinar X yang dipancarkan dari tabung sinar X melewati bagian tubuh pasien dan diterima oleh detektor yang terbuat dari kristal iodida yang kemudian menghasilkan gambaran yang ditampilkan di layar fluorescent. Proses ini memungkinkan dokter untuk melihat struktur, organ, atau cairan dalam tubuh pasien secara detail. Selain itu, hasil fluoroskopi digunakan untuk menetapkan diagnosis penyakit, memeriksa kondisi sebelum dan sesudah terapi pengobatan, serta menunjang pelaksanaan dan sistem dalam tubuh. Persiapan khusus mutlak yang diperlukan sebelum pasien menjalani prosedur fluoroskopi, dan hasil pemeriksaan biasanya bisa keluar dalam 1-3 hari. Kemudian alat pencitraan mamografi. Mamografi adalah prosedur pencitraan medis yang menggunakan sinar X dalam dosis rendah untuk melihat bagian dalam payudara. Prosedur dimulai dengan memposisikan pasien berdiri di depan alat mamografi, kemudian meletakkan payudara pasien di atas plat plastik dari mesin, kemudian akan menekan payudara dengan perlahan hingga datar. Pasien mungkin merasa tidak nyaman saat payudara ditekan, tetapi proses ini berlangsung singkat, hanya dalam hitungan detik hingga menit. Selanjutnya alat komputer tomografi atau CT, yaitu metode imaging diagnostik yang menggunakan teknologi X-ray dan komputer untuk membuat gambar dalam tubuh manusia. Cara kerja alat pencitraan CT adalah alat pencitraan CT mengambil sejumlah gambar X-ray dari berbagai sudut di sekitar tubuh manusia. Kemudian gambar-gambar X-ray tersebut diproses oleh komputer untuk membuat gambar berpotong dari tulang, darah, dan jaringan yang ada di dalam tubuh manusia.
Gambar yang dihasilkan oleh CT scan memberikan informasi yang lebih rinci daripada gambar X-ray standar. CT scan memiliki berbagai penggunaan termasuk untuk mengidentifikasi penyakit atau cedera intern dalam tubuh manusia, melakukan pengujian sebelum prosedur medis, radiat atau terapi, dan memantau aktivitas pengobatan, misalnya pengobatan kanker. Kemudian alat pencitraan magnetic resonance imaging atau biasa disebut MRI. MRI adalah prosedur pemeriksaan medis yang menggunakan magnet, gelombang radio, dan komputer untuk menghasilkan gambar struktur tubuh. Pemeriksaan MRI dilakukan dengan teknik pemindaian bidang radiologi yang menggunakan magnet, sehingga tidak menggunakan sinar X seperti pada ronsen atau CT scan. Dalam melakukan pemeriksaan MRI, pasien ditempatkan di tempat tidur yang kemudian dimasukkan ke dalam lubang magnet. Medan magnet yang kuat akan terbentuk dan menyelaraskan proton atom hidrogen yang kemudian terkena gelombang radio dan menghasilkan sinyal yang dideteksi oleh bagian penerima pada mesin MRI. Kemudian komputer memproses informasi penerima dan menghasilkan gambar. Pemeriksaan MRI dapat membantu dokter mendiagnosis berbagai penyakit dan gangguan seperti tumor, aneurisma, multiple sclerosis, difusi, axonal injury, penyakit degeneratif, kelainan bawaan, stroke, infeksi, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, alat pencitraan ultrason, biasa disebut USG. USG adalah teknik pencitraan real time yang menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi untuk mengevaluasi jaringan dan organ di seluruh tubuh. Alat pencitraan USG ini menggunakan gelombang ultrason frekuensi tinggi yang ditransmisikan ke bagian tubuh yang diperiksa. Gelombang ultrason akan masuk ke bagian tubuh dan dipantulkan kembali sehingga struktur organ dapat terlihat pada monitor USG. Kemudian alat USG memiliki komponen penting yaitu transducer, monitor, dan mesin USG. Alat USG yang berbentuk gagang pipi yang mudah digenggam oleh tangan dan ujungnya berbentuk hampir setengah yang ditempelkan di dinding bagian perut atas atau bawah. Kemudian monitor berfungsi untuk memperlihatkan gambar hasil dari transducer, sedangkan mesin USG memiliki CPU dan komponen gelombang elektrik dan memantulkannya dari ke transducer. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perbuatan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.